Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru, bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu dan semangat ya. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah strategi pembelajaran yang saya beri nama 261 TSO strategi ya. Jangan lupa, ayo di rumah aja dan selalu berkarya. Nah, untuk strategi yang saya buat ini, ya, tahapan atau fasenya terdiri atas yang pertama, pembagian kelas menjadi 2 kelompok besar. Berikutnya, pembagian setiap kelompok besar menjadi 3 kelompok kecil, sehingga di kelas ada 6 kelompok kecil. Kemudian dilakukan diskusi kelompok kecil. Berikutnya, pertukaran bahan diskusi di dalam setiap kelompok besar. Ya. Dan yang terakhir adalah dilakukan diskusi satu kelas. Jadi di sini ada kata kunci yang berwarna kuning yaitu 261. 261. Strategi. Ya. Contoh aplikasinya sebagai berikut. Misalnya di sini terdiri 30 siswa di kelas itu. Kemudian kita ajukan permasalahan ada 3 macam. Ya. Permasalahan bisa berupa deskripsi, bisa berupa gambar atau yang lainnya. Nah, seperti tabel berikut ini, jadi ada tahapan fase yang sesuai tadi adalah 5 fase. Ilustrasinya seperti berikut ya. Jadi yang pertama, pembagian kelas menjadi 2 kelompok besar, misalnya kelompok 1 Romawi dan 2 Romawi. Jadi kalau 30 siswa berarti masing-masing kelompok besarnya adalah 15 siswa. Kemudian untuk yang fase berikutnya, setiap kelompok besar ini dibagi menjadi 3 kelompok kecil, sehingga total semuanya ada 6 kelompok kecil. Nah, kemudian yang ketiga dilakukan diskusi kelompok kecil. Semuanya diskusi di masing-masing kelompoknya, yang masing-masing terdiri atas 5 siswa. Nah, kemudian yang keempat dilakukan pertukaran bahan diskusi di setiap kelompok besar. Jadi pertukarannya hanya di kelompok besar. Tidak akan pindah kelompok ya. Jadi di sini kelompok Romawi 1 terdiri atas kelompok 1 dan 2 kemudian 3, maka pertukaran soalnya ya hanya di dalam kelompok 1, 2, 3 itu. Sedangkan yang Romawi 2 dilakukan pertukaran soal atau permasalahannya hanya pada kelompok 4, 5, 6. Nah, kemudian fase yang kelima dilakukan diskusi satu kelas. Nah, seperti ini tadi fase yang satu gambarannya seperti itu ya. Jadi kelasnya ada 2 kelompok besar. Kemudian tahapan yang kedua, 2 kelompok besar ini masing-masing dibagi menjadi 3 kelompok sehingga semuanya terdiri atas 6 kelompok kecil. Kemudian diskusi kelompok kecil ya, tahapan ketiga. Kemudian yang tahapan keempat, pertukaran pada masing-masing kelompok besar ya. Jadi di sini tidak akan pertukarannya tidak antar kelompok besar, tapi di dalam masing-masing kelompok besar seperti ini. Ya. Kemudian setelah pertukaran itu dilakukan diskusi satu kelas. Nah, ini misalnya saya gunakan sebagai contoh adalah materi siklus batuan. Nah, kemudian ada gambar, 3 gambar itu sebagai permasalahannya ya. Jadi 3 gambar kita gandakan 2 kali sehingga ada 6 gambar.
Nah, jadi kode yang hijau itu A, B yang kuning, C yang ungu. Nah, tidak harus seperti ini, tidak harus berupa gambar, bisa juga berupa permasalahan, deskripsi, ya. Nah, jadi untuk strategi ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu fokus, kemudian yang kedua terkendali, yang ketiga mudah untuk mencapai tujuan, dan berikutnya menyenangkan, serta tercapai adanya keterampilan 4C. Memiliki tentu saja ada kelemahan ya, ada satu kelemahan di sini yang kurang optimalnya adalah jika permasalahan kedua kelompok besar ini berbeda. Jadi misalnya ada permasalahan sejumlah 6 macam, nah ini kurang optimal. Sebaiknya kita gunakan untuk 3 permasalahan, jadi 2 kelompok besar ini kita berikan permasalahan yang sama, sehingga nanti diskusi kelasnya lebih optimal. Nah, jika ingin lebih detail mempelajarinya, untuk yang peraga tadi ada di blog saya, yaitu untuk buku berbagi, demikian juga untuk strategi yang saya buat ini. Jadi secara lengkapnya ada di blog untuk buku berbagi, ya. Untuk 261 TSO strategi, tahapannya ada diuraikan di sini, ya. Kemudian ini contohnya tadi ada 3 permasalahan berupa gambar yang digandakan menjadi masing-masing 2, ya, sehingga ada 6, ya, untuk 6 kelompok. Nah, kemudian contoh tahapannya masing-masing fase ada di sini. Jadi kalau keseluruhan dari pembelajaran juga saya uraikan di sini, keseluruhan dari kegiatan pembelajaran secara utuh, ya. Tapi untuk khusus yang strategi ini, yang pertama pembagian kelas menjadi 2 kelompok besar, 1 dan 2, kemudian pembagian setiap kelompok besar menjadi 3 kelompok kecil sehingga ada 6 kelompok kecil. Kemudian diskusi kelompok, setiap kelompok menerima gambar yang berbeda. Jadi gambar A sampai dengan C. Misalnya kelompoknya tadi 1 menerima A, kemudian 2 menerima B, untuk kelompok 3 menerima C, dan seterusnya. Kemudian dilakukan pertukaran di dalam setiap kelompok besar. Nah, akhirnya dilakukan diskusi satu kelas. Kemudian kesimpulan, evaluasi, refleksi, dan penilaian. Nah, keunggulan tadi seperti yang saya sampaikan, yaitu kegiatan ini akan diskusinya lebih fokus, ya, karena masing-masing pada kelompok besar. Jadi tidak langsung satu kelas di dalam kelompok besar masing-masing. Kemudian kelas lebih terkendali karena ada pembagian kelompok besar tadi. Tidak terlalu ribet, ya, karena mereka tidak harus berpindah tempat, tapi soalnya yang berpindah tempat. Kemudian yang ketiga lebih mudah mencapai tujuan, ya, karena sebelum diskusi kelas ada komunikasi interaksi di dalam kelompok kecil maupun kelompok besar masing-masing. Kemudian yang keempat tentu saja menyenangkan karena siswa di sini akan lebih antusias, tidak merasa bosan dengan diskusi itu, akan ada interaksi tadi, ya. Dan berikutnya adalah mencapai 4C di sini. Ada komunikasi, ya, communication, collaboration, critical thinking, dan problem solving, ya. Kemudian creativity. Jadi di dalam menghadapi permasalahan yang disampaikan, tentu saja ini siswa akan dituntut 4C-nya untuk terpenuhi. Nah, tapi kelemahannya akan terjadi jika permasalahan itu berbeda untuk kelompok besar. Nah, ini perlu dihindari. Jadi diupayakan permasalahannya adalah sama untuk kelompok besar masing-masing.
Nah, demikian untuk penjelasan dari strategi yang saya sampaikan. Untuk pembuatan media juga ada di sini ya, tinggal ngeklik dari link yang ada di sini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.